Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Oh ya, kemarin kita belum sempat kenalan. Jadi aku ini mahasiswa yang tinggal nunggu wisuda aja. Tapi karena nggak mau online, jadi mari kita tunggu wisuda offline sambil ngomongin film-film seru. Oke lanjut, kali ini kita bakal bahas alur film dari salah satu series gangster legend yang berjudul High and Low: The Story of Sword. Yap, sebelum ke filmnya, perlu banget nih kita bahas series ini dulu biar kenal satu-satu dari mereka. Bagaimana awal mula Sword bisa terbentuk? Daripada kebingungan, yuk langsung aja kita simak alur filmnya. Pada season pertama High and Low, kita akan melihat awal mula dibentuknya Sword sebagai gangster penjaga kedamaian kota. Dahulu kala, ada gangster legendaris bernama Mugen yang menguasai seluruh penjuru kota. Ia diketuai oleh Kohaku bersama antek-antek andalannya, yaitu Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Dan di sana, ada dua orang kakak beradik yang berjuang bersama. Mereka menyebut dirinya sebagai Amamiya Brother, yang terdiri dari Amamiya Misaki dan Amamiya Hiroto. Merekalah satu-satunya gangster yang berani melawan Mugen. Namun entah karena apa, tiba-tiba Mugen membubarkan diri sedangkan Amamiya Brother menghilang. Setelah hilangnya mereka, muncullah 5 gangster dari wilayah itu. Pertama, ada geng Oya dari SMA Oya yang dipimpin Murayama dengan jagoannya Furuya dan Kitaru. Kedua, ada White Rascals yang diketuai Rocky dengan jagoannya Ko, Bito, Alizawa, Shimura, dan Enari. Yang ketiga, ada Root Boys yang diketuai Smoke beserta anteknya Takeshi, Shion, dan Pi. Gangster keempat, ada Daruma Ika yang diketuai oleh Hyuga beserta anteknya yaitu Ukyo, Sakyo, dan Kato. Sementara gangster yang terakhir adalah Sano Rengo, dipimpin oleh Cobra yang merupakan mantan pendiri Mugen, ada juga Yamato, Noburu, dan Tatsu, serta Chiharu. Kelima gangster itu menyebut dirinya sebagai Sword, S untuk Sano Rengo, W untuk White Rascals, O untuk Oya, R untuk Root Boys, dan D untuk Daruma Ika. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat dengan Sano Rengo yang bermarkas di sebuah kafe milik Naomi. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahwa segerombolan jamet berniat mengincar wilayah mereka. Meski jumlah lawan mereka berkali lipat, namun Sano Rengo mampu memberikan perlawanan yang sepadan. Di tengah pertarungan, tak sengaja Yamato bertemu dengan Noburu yang diam-diam membantu mereka. Ada apa dengan Noburu? Kita cari tahu jawabannya nanti ya. Singkat cerita, Sano Rengo berhasil mengamankan kota daripada jamet. Selanjutnya, kita akan menilik SMA Oya yang diisi oleh para Yankee alias petarung. Di sini, tidak naik selama 5 tahun adalah hal yang biasa. Bahkan, rata-rata usia mereka adalah 23 tahun. Beralih ke sebulan sebelumnya, saat itu Chiharu yang belum bergabung dengan Sano Rengo dikejar-kejar oleh anak SMA Oya. Untungnya, ia tak sengaja bertemu Yamato yang menolongnya. Namun, betapa terkejutnya Yamato mengetahui bahwa yang ditolongnya adalah anak SMA Oya. Bukannya takut, ia hanya mengkhawatirkan Oya akan membalasnya pada Sano Rengo, sehingga mengganggu keseimbangan Sword yang mereka jaga selama ini. Seminggu setelahnya, Chiharu berhasil menemukan Yamato untuk berterima kasih. Namun, Yamato justru meminta Chiharu melupakannya. Ia khawatir jika Sano Rengo dan Oya akan bertarung karena ia telah membantai pasukannya. Akhirnya, Chiharu pun bercerita bahwa ia adalah anak baru dan tak tahu aturan di Oya. Saat itu, ia hanya berniat menyelamatkan seseorang yang sedang dihajar. Sayang, pukulannya justru mengenai Furuya. Alhasil, kini ia menjadi buronan mereka. Chiharu pun akhirnya memohon untuk bergabung dengan Sano Rengo, karena ia tak lagi aman di Oya. Yamato pun terlihat bimbang, karena Chiharu merupakan murid SMA Oya, di mana permintaan itu bisa memantik perkelahian antara Sano Rengo dan Oya. Namun, atas usul ibunya, akhirnya Yamato membawa Chiharu untuk berkenalan dengan gengnya. Cobra yang mendengar permasalahan mereka pun marah. Ia justru berpesan pada Yamato untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan Sano Rengo.
Tak berselang lama, puluhan pasukan Oya pun datang. Awalnya, Dan akan memanggil Cobra, namun Yamato mencegahnya. Di sini, Murayama meminta Chibaru untuk kembali dengannya, namun Yamato menolaknya. Murayama pun menganggap bahwa dengan begitu, Sanoh Rengo menantang Oya. Namun, Yamato menegaskan bahwa ini adalah urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Sanoh Rengo. Entah bagaimana, Murayama kemudian mengajak rombongannya pergi, karena ia yakin permasalahan itu memang tak ada kaitannya dengan Sanoh Rengo, karena tak ada Cobra di sana. Malam harinya, saat berjalan sendirian, Chiharu dihadang oleh anak-anak SMA Oya. Namun tiba-tiba, ada seorang pria dengan santainya menyenggol salah satu dari mereka hingga membuat anak SMA Oya murka. Namun, saat Oya menyerangnya, pria itu dengan mudah mengalahkannya, karena ternyata ia adalah Hiroto Amamiya yang selama ini bersembunyi. Di SMA Oya sendiri, ada sebuah peraturan di mana jika ada seseorang yang mampu menahan 100 pukulan, ia akan menjadi pemimpin baru Oya. Karena sebelumnya, Furayama hanya mampu menahan 98 pukulan. Alhasil, saat itu dengan badan kecil mungilnya, Murayama mampu melakukannya, hingga ia menjadi pemimpin baru Oya. Siang itu, Yamato bercerita pada Naomi bahwa Cobra marah padanya. Namun di sisi lain, ia tak tega membiarkan Chiharu sendirian karena ia tak mau Chiharu bernasib seperti Noburu yang dulu tak sempat dibantunya. Noburu sendiri merupakan sahabat kecil Yamato dan Cobra. Mereka juga berada di geng yang sama. Namun saat itu, Noburu mengalami permasalahan hingga masuk penjara. Di luar, rupanya Chiharu mendengar curhatan Yamato. Alhasil, ia pun berniat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia pun segera pergi ke SMA Oya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Tatsu. Mengetahuinya Chiharu, ia pun segera melapor pada Yamato yang langsung menyusulnya. Naomi pun memberitahu kabar ini pada Cobra. Di sisi lain, Chiharu sudah dihajar habis-habisan oleh pasukan Oya. Beruntungnya, Yamato kemudian datang dan menyuruh Chiharu duel bersama Furuya, sementara ia akan menjaga pintu. Tentu saja Yamato juga langsung diajar oleh mereka. Namun, ia memilih diam karena tak ingin memancing perselisihan Sanoh Rengo dengan Oya. Tapi, tanpa sepengetahuannya, Cobra dan pasukannya telah menyusulnya ke SMA Oya. Awalnya, Cobra sempat ragu melawan karena khawatir keseimbangan SWOT akan terganggu. Namun, ia tak mau lagi kehilangan sahabatnya seperti Noburu dulu. Dengan dipimpin Cobra, Sanoh Rengo mulai menghajar anak-anak SMA Oya yang menghalangi mereka. Akhirnya, Cobra melihat Yamato yang sedang diajar tanpa memberi perlawanan. Cobra pun segera menolongnya. Ia lantas melihat kondisi Chiharu di dalam. Dan tentu saja, bocil itu habis oleh Furuya, meski ia masih terus melawan. Tak berselang lama, datanglah Murayama dan pasukannya. Tanpa basa-basi, ia langsung mengajak Cobra duel 1 lawan 1. Sepertinya Murayama memiliki dendam tersendiri pada Cobra. Alhasil, pertarungan kedua pemimpin pun dimulai. Sesuai dengan kedudukan yang mereka miliki, pertarungan Cobra dan Murayama pun berlangsung sengit. Hingga akhirnya, Cobra mengeluarkan jurus lilitan ularnya yang berhasil membuat Murayama kesusahan. Di akhir-akhir perlawanan, keduanya saling adu hantam secara brutal. Namun pada akhirnya, Murayama harus mengakui kemenangan Cobra. Melihat pemimpin mereka terkapar, anggota Oya berniat menghajar Cobra. Namun, Murayama melarang mereka, karena ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Malam harinya, saat sedang berkumpul, Cobra akhirnya mau menerima Chiharu sebagai anggota baru Sanoh Rengo. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan White Rascals yang merupakan gangster penjaga malam. Misi White Rascal adalah untuk melindungi setiap wanita. Mereka tidak akan mengampuni setiap pria yang menyakiti wanita. Malam itu, Dan dan Tetsu sedang makan ramen sambil membicarakan keinginan mereka memiliki seorang kekasih. Sambil berkelakar, Dan justru menyelinap supaya tidak membayar. Saat menyusul temannya itu, Tetsu melihat Dan sedang memandangi seorang wanita. Dan tanpa diduga, wanita bernama Lala itu justru mengajak Dan ke sebuah klub malam yang ternyata merupakan markas White Rascals.
Di sini, Lala meminta bantuan dan memberikan SD card pada seorang pria. Awalnya Dan menolak, namun karena rayuan Lala, Dan pun menyaguhinya. Sayangnya, tepat sebelum SD card itu diterima, seorang pria misterius merebut dan melarikan SD card itu. Meski sudah berusaha mengejarnya, Dan tetap kehilangan jejak. Rupanya, kejadian itu terlihat oleh Rocky, pemimpin White Rascals melalui CCTV. Sehingga ia pun menduga bahwa Dan sudah melakukan kejahatan. Tapi di sini, Rocky belum mengetahui identitas Dan sebenarnya. Keesokan harinya, White Rascal mendatangi kafe Naomi yang ia tahu sebagai markas Sanoh Rengo. Karena Naomi sedang tidak ada, mereka pun mengobrak-abrik seluruh isi kafe. Ketika tiba di kafenya, Naomi pun tidak bisa berkutik dan hanya bisa memberitahu bahwa lelaki itu adalah Dan. Cobra dan Yamato yang mengetahui hal itu pun langsung marah, apalagi mereka tahu bahwa White Rascals masih akan kembali jika SD card itu belum ditemukan. Di sisi lain, Dan pun tidak tahu kemana perginya SD card itu. Sambil menangis, Naomi pun menyuruh mereka pergi. Saat Yamato, Cobra, dan serta Tetsu sedang membicarakan SD card itu, tiba-tiba datanglah seorang pria berpakaian rapi, yang tak lain adalah Noburu. Rupanya, Noburu di sini datang sebagai perwakilan Yemura Group yang merupakan anggota Kuria Group dalam Nine Dragons. Namun, Yemura Group sendiri berambisi mengakuisisi Nine Dragon, sehingga mereka harus memperluas kekuasaan mereka, termasuk ke wilayah Sword. Nah, Noburu lah yang mereka suruh untuk melakukannya. Oleh karena itu, Noburu mengajak Sanoh Rengo untuk bergabung dengannya, dan jika mereka menolak, Yemura Group tak akan segan menghabisinya. Noburu pun memberikan waktu 1 malam untuk Cobra memikirkannya. Di sini, akhirnya kita tahu sosok Noburu sebenarnya. Dulunya, ia merupakan sahabat Cobra dan Yamato sejak kecil, yang paling cerdas. Alhasil, ia pun memilih untuk berkuliah. Di perkuliahan, ia bertemu wanita cantik bernama Miho. Mereka pun memiliki kecocokan satu sama lain. Suatu hari, saat mengajak Miho bertemu dengan Cobra dan Yamato, Noburu diajak dua sahabatnya untuk motoran bersama. Awalnya, Noburu menolak karena ia sudah ada janji dengan Miho. Namun, Miho yang baik hati justru menyuruh kekasihnya keluar bersama sahabatnya. Sementara Noburu menghabiskan waktu bersama Yamato dan Cobra, Miho kebetulan diajak temannya untuk merayakan pesta akhir tahun. Sialnya, malam itu Miho justru menjadi korban tanam paksa oleh temannya sendiri. Sejak saat itu, Miho memilih menjauh dari Noburu. Ia tak pernah mengangkat teleponnya dan memilih mengurung diri di rumah. Sampai akhirnya, Noburu mengetahui kabar Miho dari berita yang beredar di sekolahnya. Sayangnya, ia terlambat. Karena saat kembali ke kosan, kekasihnya itu sudah bunuh diri. Tentu saja hal ini membuatnya terpukul sekaligus marah. Alhasil, ia pun mencari pelaku tanam paksa kekasihnya. Tanpa ampun, ia menghajar pria itu secara membabi buta hingga tewas. Sialnya, Noburu tertangkap dan ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan. Sedangkan Cobra dan Yamato tak bisa berbuat apa-apa. Noburu yang mendekam di penjara pun mulai menyadari bahwa masa depannya telah hancur. Sampai akhirnya ada seorang pria yang mengajaknya untuk masuk ke Yemura Group. Dengan syarat, ia harus melupakan masa lalunya bersama Sanoh Rengo. Alhasil, setelah keluar dari penjara, Noburu tak mau lagi berurusan dengan Sanoh Rengo. Siang itu, Noburu menghadap Nikaido, salah satu petinggi di Yemura yang menanyakannya permintaan bantuan Noburu pada Sanoh Rengo. Namun, Noburu menegaskan bahwa ia sudah melupakan masa lalunya. Malam selanjutnya, Cobra memberitahu Noburu bahwa ia menolak ajakannya. Di samping itu, ia justru menawarkan Noburu kembali ke Sanoh Rengo. Tapi, Noburu juga dengan cepat menolaknya. Ia pun memberi waktu Cobra 1 malam lagi untuk berpikir. Namun, jika putusannya masih sama, Noburu meminta Cobra membubarkan Sanoh Rengo. Di tempat lain, Yamato yang tidak terima dengan penyerangan White Rascal ke kafe Naomi pun berniat balas dendam. Namun, Naomi mencegahnya karena ia tak ingin ada rentetan pertarungan. Apalagi, ia ingat bahwa dulu Noburu juga dipenjara karena hal yang sama, yakni balas dendam.
di tempat lain, dan seorang diri berupaya mencari gadis pembawa SD card itu. Namun, di tengah jalan, ia dicegat oleh White Rascal yang memintanya mengembalikan SD card. Tentu saja, Dan hanya bisa menjelaskan bahwa bukan ialah pelakunya. Namun, White Rascal tidak mempercayainya, dan justru bersiap menghabisi Dan. Beruntungnya, Dan masih bisa selamat. Sementara itu, terlihat Yamato menemukan catatan dari White Rascal yang mengatakan bahwa mereka bersedia mengganti segala kerugian di kafe Naomi. Akhirnya, dibantu dengan Chihoro, ia mulai merapikan kafe. Namun, betapa terkejutnya Yamato saat melihat SD card yang dicari-cari White Rascal itu berada di jaket Chiharu. Belum juga sempat menerima penjelasan, Chiharu justru berlari meninggalkannya. Dan film pun selesai. Eits, tenang aja, berbagai pertanyaan di alur film High and Low The Story of Sword ini bakalan kita jawab di part kedua, tentang gimana nasib Chiharu, tawaran Noburu, dan keseimbangan Sword di kotanya. Jadi, sampai jumpa di alur film episode selanjutnya. Dadah!